Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kalimat efektif. Kelompok kami terdiri dari Zahra Nurbayati, Siti Asma, Fitri Tia Sandi, Cynthia Ramadita. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis atau si pembicara. Kalimat efektif harus dapat digunakan untuk mengungkapkan gagasan, maksud, atau informasi kepada orang lain secara lugas sehingga gagasan itu dipahami secara sama oleh pembaca atau pendengar. Selanjutnya, ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. 3. Menggunakan diksi yang tepat. 4. Menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Selanjutnya, 5. Menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. 6. Melakukan penekanan ide pokok. 7. Mengacu pada kehematan penggunaan kata. 8. Menggunakan variasi struktur kalimat. Selanjutnya, penggunaan kalimat efektif. 1. Digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sebagainya. 2. Kalimat efektif berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan atau wartawan. Selanjutnya, syarat-syarat kalimat efektif. 1. Kelogisan. 2. Keparalelan. 3. Ketegasan. 4. Kehematan. 5. Ketepatan. 6. Kecermatan. 7. Kepaduan. 8. Kesejajaran. 9. Keharmonisan. 1. Kelogisan. Suatu ide kalimat dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Selain itu, unsur-unsur dalam kalimat juga harus memiliki hubungan yang logis dan masuk akal. Berikut contoh kalimatnya. 1. Kalimat tidak efektif. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mengambil rute tercepat. 2. Kalimat efektif. Untuk menghemat waktu, saya akan mengambil rute tercepat. Selanjutnya, 2. Keparalelan. Predikat kalimat majemuk setara rapat harus paralel. Artinya, jika kata kerja harus kata kerja semuanya. Jika kata benda harus kata benda semuanya. Berikut contoh kalimatnya. Kalimat tidak efektif. Harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Sedangkan kalimat efektifnya, harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. 3. Ketegasan. Kalimat efektif yang memberikan penegasan kepada ide pokoknya sehingga menonjol di dalam ide kalimat tersebut. Berikut cara memberikan penegasan pada kalimat efektif. 1. Meletakkan kata kunci di awal kalimat. Contohnya, sudah saya baca buku itu. Tidak efektif. Sedangkan, buku itu sudah saya baca. Dia efektif. 2. Mengurutkan kata secara bertahap. Contoh, pertemuan itu dihadiri oleh Menteri Pendidikan, Gubernur, dan Presiden. Tidak efektif. Yang efektif ialah pertemuan itu dihadiri oleh Presiden, Menteri Pendidikan, dan Gubernur. 4. Kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. 1. Menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk. Contoh, saya tidak suka buah mangga dan saya tidak suka buah jeruk. Tidak efektif.
Sedangkan efektifnya ialah saya tidak suka buah mangga dan jeruk. 2. Menghindari kesinoniman dalam kalimat. Contoh, saya hanya memiliki 3 buah pulpen saja, tidak efektif. Dan yang efektif ialah saya hanya memiliki 3 buah pulpen. 3. Menghindari penjamakan kata pada kata jamak. Contoh, para mahasiswa-mahasiswi berunjuk rasa di depan gedung rektorat, tidak efektif. Efektif ialah para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Selanjutnya, 5. Ketepatan. Ketepatan ialah pemakaian diksi atau pilihan kata harus tepat. 1. Pemakaian kata harus tepat. 2. Kata yang berpasangan harus sesuai. 3. Menghindari peniadaan preposisi. Selanjutnya, 6. Kecermatan, yaitu kecermatan ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat diksinya. Prinsip kecermatan berarti cermat dan tepat menggunakan diksi. Agar tercapai kecermatan dan ketepatan diksi, harus memperhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Hindari penanggalan awal. 2. Hindari peluluhan bunyi E. 3. Hindari bunyi S, P, T, dan K yang tidak luluh. 4. Hindari pemakaian kata ambigu. Selanjutnya, 7. Kepaduan. Kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. 1. Kalimat tidak bertele-tele dan harus sistematis. 2. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek agen, verbal, pasien. 3. Di antara predikat, kata kerja, dan objek penderita tidak disisipkan kata daripada atau tentang. selanjutnya 8. Kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel. Agar kalimat terlihat rapi dan bermakna yang sama, kesejajaran dalam kalimat diperlukan. Contoh, maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, busuknya makanan, dan jika hewan yang diletakkan di dalam bagasi tiba-tiba mati. Yang benar ialah maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, kebusukan makanan, dan kematian hewan. Pada kalimat tersebut, kata busuknya dan mati tidak paralel dengan kata kehilangan dan kerusakan, maka dua kata tersebut disejajarkan menjadi kebusukan dan kematian. Selanjutnya, keharmonisan. Keharmonisan kalimat artinya setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola berpikir dan struktur bahasa. 1. Subjek. Subjek atau S ialah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, benda, dan sesuatu hal. 2. Predikat atau P adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek. Predikat dapat juga berupa sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri subjek. 3. Objek dan pelengkap. Objek dan pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. 4. Keterangan. Keterangan atau ket ialah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.